فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita dari surat Al-Maidah, termasuk pada ayat yang ke-49. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala Allah Ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Qala hadhihi al-ayatu hiya allati qila innaha nasikhatun liqawlihi fahkum bainahum aw a'rid anhum. Ayat ini adalah ayat yang dikatakan bahwasanya dia menghapus firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Hukumilah mereka atau berpaling dari mereka. Di mana Rasul diberi pilihan ketika ingin menghukumi ahlul kitab, maka Rasul punya pilihan. Mau dihukumi mereka silahkan, mau tidak dihukumi dan berpaling dari mereka juga silahkan. Kenapa diberi pilihan? Karena niat mereka datang kepada Nabi meminta hukum bukan mencari kebenaran, tapi untuk mencari pilihan lain, mencari hukum lain yang menyelisihi Taurat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya Rasul diberi pilihan, ingin menghukumi silahkan, tidak menghukumi juga silahkan. Ada yang mengatakan pilihan tersebut dihapus, tidak lagi berlaku. Mana ayat yang menghapusnya? Ayat yang sekarang kita baca. Rasul sekarang hanya diberi pilihan satu saja. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Enggak ada pilihan keduanya. Rasul hanya diberi satu pilihan, yaitu menghukumi. Paham sekarang ucapan beliau ini ya? Nah, tapi ini qila. Tapi ini dikatakan.
katanya. Sehingga ini silah tad'if dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bentuk pelemahan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terhadap pendapat ini. Bahwasanya pilihan tersebut sudah dihapus dengan ayat yang kita baca sekarang. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Itu katanya. Itu lemah berarti. Wasahihu, dan pendapat yang benar adalah annaha laisat binasikhah. Ayat ini bukan sebagai penghapus. Penghapus yang mana ini, Abdurrahman? Yang mana yang sebelumnya? Tentang apa sebelumnya rupanya? Talha. Geser, Abdur geser. Jangan di belakang-belakang, geser. Ini yang pakai khimar-khimar ini mencurigakan. Ini buka kan ini. Tentang turunnya kitab Taurat. Kitab Quran apa Taurat? Quran. Itu dihapus. Jadi nggak ada kitab Quran itu. Dihapus turunnya Al-Quran. Ipan, apa yang dihapus katanya? Kitab Taurat. Jawab. Tadi udah lambat sekali diterangkan pelan-pelan. Coba diikuti. Apa yang dihapus katanya tadi? Dua pilihan. Apa saja pilihannya? Hukumi, berpaling. Itu katanya dihapus. Tapi pendapat yang benar, kata beliau, ayat ini tidak menghapus yang itu, yang pilihan tadi. Nah, ini pendapat yang benar. Wa anna tilkal ayah tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam mukhayyarun bainal hukmi bainahum wa baina adami. Ayat tersebut tetap menunjukkan, tetap ada maknanya bahwasanya Nabi SAW diberi pilihan antara menghukumi di antara mereka dan antara tidak menghukumi. Tetap ada. Pilihan itu masih tetap berlaku untuk Nabi SAW dan orang yang setelahnya. Nah, wadzalika li'adami qasdihim bittahakumi lil haq. Yang demikian dikarenakan tidak adanya tujuan mereka untuk berhukum tadi dalam rangka mencari kebenaran. Kapan berlaku pilihan ini? Ketika kita tahu bahwasanya orang yang datang ini niatannya bukan mau mencari kebenaran. Ada qarinahnya dan semisal. Mereka ada qarinahnya kemarin. Buktinya hukum rajam itu ada dalam Taurat. Sementara mereka sendiri saja tidak beriman kepada Muhammad SAW. Ngapain datang minta dihukumi? Padahal hukumnya sendiri ada dalam kitab mereka. Nah, wahadil ayat, sementara ayat ini tadullu ala annahu idza hakama fa innahu yahkumu bainahum bima anzalallah minal kitabi was sunnah. Sementara ayat ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika ingin menghukumi mereka, maka hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Ini penjelas ayat ini untuk pilihan yang pertama. Pilihan pertama tadi apa ketika Rasul dapat pilihan? Menghukumi atau tidak? Nah, kalau mau menghukumi, ini penjelasannya. Kalau mau menghukumi, hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan berupa kitab dan sunnah. Paham sampai sini? Sehingga ayat ini bukan menghapus. Ayat ini justru menjelaskan, menafsirkan pilihan yang pertama. Kalau Rasul memilih pilihan yang pertama, Rasul ingin menghukumi, maka ini lanjutannya. Hukumi mereka dengan Al-Quran dan sunnah. Paham sampai sini mana ayat ini sekarang? Ini pendapat yang benar, bahwasanya ayat ini bukan menghapus ayat pilihan itu, tapi justru merinci, menegaskan, lebih menjelaskan ayat yang di sana. Nah, mana ayatnya sekarang ya, Ikhwan ya? Nah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ini adalah penjelas, perinci dari ayat yang sebelumnya. Kalau Rasul ingin menghukumi mereka, Rasul mengambil pilihan yang pertama, maka lanjutannya ini.
Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah. Wa huwal qistu alladzi taqaddama annallaha qala, dan itu adalah keadilan yang sebelumnya sudah Allah sebutkan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau engkau ingin menghukumi di antara mereka, maka hukumi mereka dengan qist, dengan keadilan. Mana keadilannya? Ini yang Allah jelaskan sekarang. Bima anzalallah. Di sini kan disuruh menghukumi dengan apa yang Allah turunkan. Di ayat lain bahasanya apa? Bil qist, hukumi mereka dengan keadilan. Berarti keadilan yang dimaksud adalah dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum Allah itu pasti apa? Qist, pasti adil. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalla hadza ala bayanil qist. Sehingga ayat ini menunjukkan atas penjelasan al-qist yang dimaksud dalam ayat. Fahkum bainahum bil qist. Apa maknanya? Apa penjelasannya qist dalam ayat ini? Bima anzalallah. Itu namanya qist. Keadilan yang dimaksud dalam ayat itu adalah apa yang Allah turunkan. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu adalah keadilan. Sehingga tidak akan didapatkan keadilan yang sempurna kalau seorang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti. Wa anna madatahu huwa ma syara'ahu Allahu minal ahkam, dan bahwasanya isi keadilan itu adalah apa yang Allah syariatkan berupa hukum-hukum. Fa innahal mustamilah ala ghayatil adli wal qist. Karena hukum-hukum Allah tersebutlah yang mengandung puncak keadilan. Wa ma khalafa dzalika fa huwa jaurun wa zulmun. Dan yang menyelisihi hukum Allah tersebut itu adalah kezaliman. Sama, jaur dengan zulm itu sama. Sama seperti adil dengan qist itu sama. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Karraran nahya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang larangan anittiba'i ahwa'ihim, dari mengikuti hawa nafsu mereka. Li syiddati tahdzir minha, karena kuatnya peringatan Allah dari mengikuti hawa nafsu mereka. Wali anna dzalika fi maqamil hukmi wa fatwa. Dan juga kasus ini adalah kasus tentang masalah hukum dan fatwa. Maka kalau bisa jangan ada hawa nafsu yang bermain di situ. Wa huwa awsa', dan ini lebih luas. Wa hadza fi maqamil hukmi wahdahu. Sama ya? Sama. Wali anna dzalika fi maqami al-hukmi wal fatwa wa huwa awsa' wa hadza fi maqamil hukmi wahdahu. Jelas ini kembalinya kemana tuh? Dzalika wa hadza. Kita baca. Wa kilahuma yalzamu fihi an la yattabi. Oh, yang pertama yang sebelumnya. Sebelumnya Allah juga melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Wa kilahuma yalzamu fihi an la yattabi'a ahwa'ahum al-mukhalifah lil haq, dan kedua-duanya harus Nabi tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang menyelisihi kebenaran. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan di sini, wahdar, hati-hati, wahdarhum, hati-hati dari mereka, ayyaftinuka, mereka menfitnahmu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari apa yang Allah telah turunkan kepadamu, ay iyyaka wal iqtirar bihim, hati-hati kamu dari tertipu dengan mereka, wa an yaftinuka, sehingga mereka berhasil memfitnahmu, fayasudduka an ba'di ma anzalallahu ilaik, sehingga menghalangimu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Fasarat tiba'u ahwa'ihim sababan musilan ila tarkil haqqil wajib, sehingga
Mengikuti hawa nafsu mereka menjadi sebab yang mengantarkan kepada engkau meninggalkan kebenaran yang wajib. Wal gharadu ittiba'u, sementara tujuannya adalah mau diikuti kebenaran tersebut. Sehingga jangan gara-gara mereka menuruti hawa nafsu mereka, engkau meninggalkan sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada. Fa in tawallau an ittiba'ika wa ittiba'il haq, kalau mereka berpaling dari mengikutimu dan mengikuti kebenaran, fa'lam, ketahuilah, anna dzalika uqubatun alaihim, itu adalah hukuman atas mereka. Berpalingnya kita dari kebenaran ini adalah hukuman atas diri kita dari dosa yang sebelumnya. Allah jadikan kita berpaling dari kebenaran. Waliyadzubillah. Wa anna dzalika uqubatun alaihim wa anna Allah yuridu an yusibahum bi ba'di dzunubihim, dan bahwasanya Allah ingin menimpakan hukuman dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Fa inna lidzunubi uqubatun ajilatun wa ajilah. Ini faedah bagus ya. Dikarenakan dosa itu punya hukuman-hukuman yang segera dan yang tertunda. Sehingga hukumannya itu enggak semuanya nanti. Ada hukuman yang disegerakan oleh Allah SWT. Di antaranya ini, ketika seorang di dunia berpaling dari mengikuti apa? Kebenaran, itu adalah bentuk hukuman atas dosa yang sebelumnya. Nah. Wa min a'zamil uqubat, dan di antara hukuman yang paling berat adalah an yubtalal abdu, seorang hamba diberi ujian, wa yuzayyanu lahu, dan dihias-hiasi untuknya, tarkut tiba'ir rasul, meninggalkan pengikutan kepada rasul. Meninggalkan pengikutan kepada rasul itu ditampakkan indah dan baik baginya, sehingga dia tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li fisqihi, itu dengan sebab kefasikannya, bukan karena Allah zalim kemudian Allah halangi dia dari mengikuti al-haq, tidak. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan atau banyak dari manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Ai tabi'atuhum al-fisqu, tabiat mereka itu adalah kefasikan. Wal khuruju an ta'atillahi wattiba'i rasulihi, dan keluar dari ketaatan kepada Allah dan pengikutan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lanjutnya ya ikhwan, ayat yang ke-50, apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka cari? Ai afayatlubuna bitawallihim wa iradihim anka hukmal jahiliyah, apakah mereka mencari ketika mereka berpaling darimu dan tidak mau menerima hukummu, mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang engkau putuskan, apakah mereka itu ingin mencari hukum jahiliyah? Wa huwa kullu hukmin khalafa ma anzalallahu ala rasulih. Ini penting ya, kan? Ini semua hukum yang menyelisihi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya disebut sebagai hukum jahiliyah. Meskipun datangnya dibuatnya sekarang, setelah masa-masa jahiliyah. Tapi ketika hukum tersebut menyelisihi apa yang Allah turunkan, disebut hukum jahiliyah. Dan dia adalah semua hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sehingga kalau ditanya apa maknanya hukum jahiliyah, semua hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan, itu namanya hukum jahiliyah. Faman a'rada fala thamma illa hukmullah, maka tidak ada di sana, sama bacanya bukan summa, fala thamma illa hukmullah wa rasulih, maka tidak ada di sana kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Au hukmul jahiliyah, atau hukum jahiliyah. Pilihannya cuma dua, hukum Allah dan Rasulnya atau hukum jahiliyah. Kalau menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, pasti hukum apa ini? Jahiliyah. Kalau tidak mau berhukum dengan hukum jahiliyah, pilihannya cuma apa? Hukum Allah dan Rasul. Fala thamma illa hukmullah wa rasulih au hukmul jahiliyah. Tidak ada di sana pilihan kecuali hanya dua, hukum Allah dan Rasulnya atau hukum jahiliyah. Faman a'rada 'anil awal ubtuliya bisani. Barang siapa yang berpaling dari yang pertama, dia akan diuji, dicoba, dikasih ujian dengan yang kedua. Yang berpaling dari hukum Allah pasti terjatuh dalam hukum jahiliyah.
Al-mabni alal jahli wal zulmi wal ghai, yang dibangun di atas kebodohan, kezaliman dan ketersesatan. Ghai. Adamur rusyd. Itu maknanya ghai. Tidak terbimbing. Walihada adhafallahu lil jahiliyah. Oleh karena itu Allah sandarkan hukum tersebut kepada jahiliyah. Kenapa? Karena hukum tersebut mengandung apa ini? Kebodohan. Wa amma hukmullahi ta'ala, adapun hukum Allah ta'ala, famabniyun alal ilmi wal adli wal qisti wan nuri wal huda. Maka dibangun di atas ilmu, keadilan dan cahaya dan petunjuk. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan tidak ada yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Fal muqinu huwallazi ya'riful farqa bainal hukmain. Orang yang yakin, dia yang bisa membedakan antara dua hukum tersebut. Dua hukum tersebut apa saja, Akbar? Hukum Allah dan Rasulnya dan hukum jahiliyah. Hanya orang yang yuqinun, hanya orang yang yakin saja yang bisa membedakan antara dua hukum tersebut. Wa yumayyizu, dan membedakan biiqanihi, dengan keyakinannya, ma fi hukmillahi minal husni wal baha. Apa yang dia yakini? Kok bisa dia membedakan antara dua hukum tersebut? Dengan keyakinannya bahwasanya di dalam hukum Allah itu terdapat keindahan dan cahaya. Baha itu cahaya yang bersinar-sinar, ya. Keindahan, kebagusan dan keindahan. Wa annahu yata'ayyanu aqlan wa syar'an ittiba'u, dan bahwasanya wajib secara akal dan syariat untuk mengikutinya. Dengan keyakinannya bahwasanya hukum Allah itu adalah pasti adil, makanya membuat dia bisa membedakan antara hukum Allah dengan hukum apa ini? Jahiliyah. Karena dia sangat yakin bahwasanya hukum Allah itu pasti mengandung kebagusan. Wal yaqinu wal ilmu tam al mujib lil amal, dan keyakinan di situ adalah ilmu yang sempurna yang mendatangkan amalan. Bukan hanya sekedar tahu saja, tapi juga diberi taufik untuk mengikuti dan menjalankan dan menerapkan hukum Allah tersebut. Nah, berapa faedah ya kawan sebagai kesimpulan dari dua ayat ini? Yang semalam ayat 47 udah? Hah? Udah? Iya. Belum juga? Belum, udah. Belum. Ayat 47 sudah belum faedah? Udah. 47 udah, ini 48. Sekarang ayat yang 40. 8 pun belum yang semalam berarti. Berarti ini 3 ayat. Ini panjang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saja 3 ayat. Saya jadikan satu insyaallah faedahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.